Baik, untuk kali ini kita akan belajar bersama nih tentang soal kasus ya. Jadi soal kasus yang saya tayangkan saat ini adalah soal tentang bayi baru lahir ya. Soalnya seperti ini. Bisa saya bacakan terlebih dahulu ya. Jadi di sini ada kasus nih. Seorang bayi perempuan dibawa ibunya ke puskesmas. Hasil anamnesis ibu ini mengatakan bahwasanya bayi lahir 4 hari yang lalu dengan usia kehamilan aterm. Saat ini ibu mengatakan bayinya malis menyusu dan lebih banyak tidur. Hasil pemeriksaan BB 2600 gram, panjang badannya 48 cm, frekuensi jantungnya 125 kali per menit, pernafasan 40 kali per menit, suhunya 36,8 derajat Celcius. Ada kuning pada selera dan muka. ASI ibunya keluar lancar. Kemudian bidan membuka bedong bayi, lalu mencoba menyusukan bayi pada ibunya. Bayi mampu menyusu dengan kuat pada payudara ibu. Lalu pertanyaannya, apakah rencana asuhan yang tepat sesuai dengan kasus tersebut? A. Lakukan rujukan. B. Berikan infus glukosa. C. Monitor tanda-tanda vital bayi. D. Kolaborasi dengan dokter puskesmas. Dan E. Berikan ASI secara on demand. Kita lihat jawabannya. Jawabannya adalah E. Anjuran memberikan ASI on demand. Oke, mengapa kita jawab E? Kita lihat untuk kasus tadi. Kasus tadi kuningnya ada di daerah mata dan muka. Artinya ini masih derajat 1. Ketika derajat 1, daerah ikterusnya hanya di daerah kepala dan leher, hanya tidak sampai leher. Tapi kalau kasus tadi baru sampai tidak sampai leher, hanya pada sklera dan muka. Artinya perkiraan kadar bilirubin ini hanya sekitar 5 miligram persen. Kalau di pada soal kasus ini terjadi pada hari keempat. Artinya ini masih kasus ikteres yang fisiologis. Derajatnya masih derajat 1. Bidan boleh menganjurkan untuk memberikan ASI on demand. Karena pemberian ASI on demand yang cukup ya, pemberian ASI yang cukup kepada bayi ini bisa mencukupi kebutuhan nutrisi bayi sehingga akan menurunkan kadar bilirubin di dalam tubuh bayi yang akan dikeluarkan dengan cepat melalui tubuh dengan tinja atau kencingnya si bayi ya. Jadi saya ulangi kembali, sesuai kasus tadi kita pada ibu untuk tetap memberikan ASI pada bayinya secara on demand. Artinya ketika bayi ini diberikan ASI secara on demand, secara terus-menerus sesuai dengan keinginan bayi ya, setiap kurang lebih 8 sampai 12 kali sehari ya, ini bayi akan tercukupi nutrisinya. Ketika bayi tercukupi nutrisinya, kadar bilirubin akan turun karena bilirubinnya ini akan dikeluarkan bersamaan dengan kencing dan tinja bayi. Lalu tadi ada 4 pilihan yang tidak dipilih. Ada kenapa tidak dilakukan rujukan? Ingat, ini masih derajat 1. Sudah di puskesmas. Daerah ikteresnya baru di sini, jadi belum perlu rujukan. Perlu rujukan kalau ini di PMB. Oke, silahkan. Kemudian berikan infus glukosa. Tidak perlu karena bayinya mau menyusu dengan baik pada ibunya. Kemudian kalau monitor tanda-tanda vital, kalau bayi ini dirawat inap, kita perlu monitor tanda-tanda vitalnya. Karena bayi ini baru datang, cukup kita periksa, kita diagnosa, kemudian kita berikan tindakan. Lalu bagaimana dengan kolaborasi dengan dokter puskesmas? Ini masih kewenangan kita. Ya, anjuran memberikan ASI on demand ini masih kewenangan kita. Kalau dia sudah masuk ke derajat ikterus yang kedua atau ketiga, baru kita kolaborasi dengan dokter puskesmas untuk melakukan tindakan selanjutnya. Seperti itu penjelasannya. Terima kasih.